Bapak dan juga Miss Ellen, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Baik. Salam sehat bagi kita, Pak Suwandi, Bu Ellen. Salam sehat. Baik, nah Pak Suwandi, Pak Budi dan juga Miss Ellen, kalau kita bicara mengenai awal tahun di 2022 ini, investor masih sangat menanti perkembangan dari saham yang berada di sektor digital dan juga teknologi. Saya ingin ke Pak Suwandi dulu. Pak Suwandi, PT Cashless Worldwide Indonesia Tbk ini membukukan kinerja positif kuartal ketiga 2021, yaitu 111 miliar rupiah, meningkat 47% dibanding kuartal sebelumnya. Nah, pencapaian pendapatan perusahaan pada kuartal ketiga juga telah melampaui capaian pendapatan tahunan pada 2020. Bagaimana kinerja Cashless sepanjang 2021? Di tahun 2021, ya Cashless berhasil ya mencapai peningkatan pendapatan yang signifikan. Ya. Nah, di sisi lain memang di luar dari non-finansial juga kinerja dari perusahaan dalam mengembangkan produk baru ya yang membantu para pelaku usaha berbasis offline dan online itu di dalam satu platform juga menjadi pencapaian positif di tahun 2021 bagi perusahaan. Baik. Nah, dengan adanya kinerja yang positif di sepanjang 2021 ini, apakah masih optimisme Pak pertumbuhan ini akan terus bertahan positif di tahun 2022? Baik, pastinya sih kita masih sangat optimis sekali ya, karena masih kalau dilihat dari data tahun 2021 kita masih banyak sekali target ya yang belum tercapai, di mana ini target keseluruhan ya, di mana para UMKM ini yang wajib kita bisa bantu ya dalam digitalisasi ini, dan kita optimis di 2022 ini juga akan mencapai kinerja positif yang lebih baik lagi dari 2021. Baik, akan ada pengembangan bisnis yaitu dengan menjaring para pelaku UMKM ya Pak. Nah, saya akan ke Pak Budi dulu. Pak Budi, di tahun 2022 Telkom sama seperti tahun lalu masih akan melanjutkan penataan portfolio bisnis. Telkom juga akan fokus pada pasar bisnis to bisnis atau B2B atau segmen korporasi, dan juga fokus pada tower, infrastruktur, serat optik, data center, cloud, dan juga 5G ya Pak. Nah, pada 2021 ini mana yang mencatatkan kinerja yang paling cemerlang? Memang pada situasi yang sebenarnya cukup sulit untuk semua orang seperti sekarang ini, Telkom terus berusaha memaksimalkan portofolionya, baik yang di sisi infrastruktur, platform atau digital service, untuk mendukung proses-proses adopsi digitalisasi masyarakat di Indonesia. Dan memang pada saat ini kami kalau dibilang dari sisi potensi infrastruktur masih tetap besar ya Mbak Anggita, karena bagaimanapun juga Indonesia ini terdiri dari banyak pulau, banyak daerah-daerah yang mungkin masih banyak potensi untuk kita kembangkan infrastruktur telekomunikasi, sehingga ini masih menjadi prioritas kami yang pertama. Di samping itu tentunya kita juga tidak boleh lupa juga banyak potensi-potensi dengan adanya adopsi digitalisasi yang masif, baik di sektor korporasi maupun konsumer, yang kita support juga. Makanya kita juga mengembangkan beberapa inisiatif digital platform on top dari infrastruktur digital connectivity kita. Nah, kita harapkan ini juga akan memberikan pertumbuhan yang cukup besar di masa mendatang. Oke, nah kalau kita bicara terkait dengan ekspansi infrastruktur, kita akan bahas ini lebih lanjut. Saya ingin ke Miss Ellen dulu. Miss Ellen, kalau Anda melihat secara keseluruhan proyeksi pertumbuhan emiten yang berada di sektor digital dan juga teknologi di tahun 2022 ini seperti apa? Ya, jadi kalau tahun 2022 pastinya juga masih akan bagus ya, melanjutkan di tahun 2021, dan kita melihat kinerja saham emiten sektor digital selama 2021 dulu ini didominasi oleh bobot ekspektasi atau sentimen pelaku pasar yang atau dari retail, kebanyakan dari retail yang mendorong kenaikan harga saham teknologi
teknologi dibandingkan kinerja fundamental gitu. Kemudian adanya efek pandemi dan juga perkembangan teknologi yang berkelanjutan di sepanjang tahun 2021 juga akan membuat pergerakan indeks sektor digital dan teknologi ini mengalami apresiasi yang tinggi seperti yang tadi sempat disebut 700% lebih. Meskipun demikian kita melihat sektor digital ini masih membutuhkan proven track record dari sisi bisnis dan fundamental supaya bisa menopang kenaikan harga saham itu secara fundamental. Baik, nah Miss Ellen, Pak Budi dan juga Pak Suwandi, kita masih akan bahas perbincangan kita lebih lanjut. Pemirsa, apa yang membuat sektor digital dan teknologi tetap moncer pada 2022 ini? Creative Money akan segera kembali. Indeks bermuatan saham-saham new economy dipercaya masih akan tumbuh tahun ini. Tapi benarkah dengan catatan unicorn seperti Gotoh benar-benar melakukan aksi penawaran umum saham perdana? Kita akan tanya pada Ellen May, founder and CEO M-Trade. Nah, Miss Ellen, kapitalisasi pasar teknologi ini baru sekitar 4% hingga 5% dari IHSG. Jika Gotoh masuk, ini bisa naik hingga 7-8%. Tapi apa sebenarnya yang memengaruhi kinerja saham teknologi dan digital pada 2022 ini, Miss? Ya, jadi kalau 2022 kita lihat dulu ya untuk perekonomian, normalisasi kebijakan moneter Bank Sentral yang memberikan signal potensi kenaikan Fed rate, ya Federal Fund Rate ini lebih dini dan lebih tinggi. Revisi target kenaikannya dari 25 basis point jadi 75 basis point tahun ini. Nah, kemudian pengurangan pembelian aset oleh otoritas moneter di Amerika dari 15 billion US dollar menjadi 30 billion US dollar atau naik 100%. Ini juga menjadi satu katalis yang bisa menjadi agak negatif buat capital market. Plus ditambah kenaikan harga komoditas energi di beberapa negara ini didorong oleh krisis rantai pasok mulai dari CPO hingga coal dan kenaikan inflasi pangan akibat kenaikan bahan baku, CPO, kenaikan tarif PPN serta risiko cuaca ekstrim ini dan supply chain disruption bakalan mendorong kenaikan harga barang 2022 yang bisa agak mengganggu pemulihan daya beli. Nah, terkait dengan sektor teknologi sendiri sebenarnya ini sangat menarik sekali untuk Indonesia terlepas dari kondisi makro itu tadi. Saya melihat bahwa euforia masyarakat Indonesia terutama untuk retail ini sangat bagus untuk IPO dari Gotoh sendiri. Mungkin beberapa retail sempat bertanya-tanya kayak wah nanti abis IPO bakalan turun nggak ya kayak Bukalapak kemarin. Tapi saya rasa nggak bisa dibandingkan apple to apple karena pangsa pasar dari Gotoh sendiri sangat berbeda dengan Bukalapak juga dan juga secara teknologi, secara valuasi itu juga berbeda, dinilai berbeda dengan Bukalapak. Meskipun demikian, sebenarnya saya juga menyarankan untuk teman-teman semua investor retail untuk tidak terlalu euforia. Jadi berinvestasilah sesuai dengan nominal yang kita siap dengan risikonya. Meskipun semuanya euforia menyambut IPO Gotoh. Dan di sini saya juga melihat IPO Gotoh ini akan menjadi satu game changer di Indonesia karena bobot dari valuasinya yang cukup besar ini akan mengubah perhitungan indeks IHSG yang tadinya didominasi oleh saham-saham perbankan dan consumer good di Indonesia menjadi lebih banyak bobotnya ke sektor teknologi. Di sini juga akan mengubah strategi dari big fund atau fund manager reksadana untuk menambah saham-saham di sektor teknologi itu sendiri. Pastinya juga akan sangat bagus sekali dan mengingatkan saya seperti Amerika atau indeks bursa saham Amerika di tahun 97 di mana banyak IPO dari saham-saham teknologi dan akhirnya itu menjadi satu game changer berubah. Jadi indeksnya sekarang bobotnya lebih banyak ke teknologi, kira-kira seperti itu. Oke, jadi bisa dikatakan ini meskipun memang tahun 2022 ini masih merupakan tahun yang menantang begitu ya, masih ada ketidakpastian, namun optimisme dari para investor ini masih terjaga begitu ya, Miss? Ya, selain optimisme dari investor karena bobot dari kapitalisasi IPO-nya Gotoh ini besar, ke depan juga pastinya akan mengubah portfolio dari fund manager reksadana. Mereka juga akan melakukan rebalancing portfolionya, beli saham dari teknologi ini Gotoh, dan ke depan juga pastinya akan menjadi satu perubahan yang cukup signifikan gitu. Baik, nah saya ingin lanjut ke Pak Budi. Pak Budi, kalau kita bicara soal digitalisasi tentu korporasi
korporasi ini harus terus melakukan ekspansi dan juga cara-cara yang out of the box begitu ya Pak, untuk bisa menjangkau pangsa pasar yang lebih luas lagi. Nah, kalau kita bicara soal itu Pak, apa upaya Telkom untuk keluar dari sunset industry old technologies? Kalau kita ngomong legacy sebenarnya porsi revenue kita dari legacy yang old telco seperti voice, SMS itu semakin turun dan semakin kecil Mbak. Gitu. Jadi pada saat ini kita lebih banyak didominasi oleh servis kita di digital platform seperti misalnya data center, terus kemudian tadi B2B IT gitu, terus kemudian tentu saja dengan core produk kita untuk digital connectivity gitu ya, broadband services lah, kira-kira seperti itu. Jadi kita cukup bersyukur bahwa memang kita sudah berhasil mentransformasikan kita dari sisi revenue driver ke arah yang lebih non telco lah, kira-kira seperti itu. Nah, kita kalau melihat potensi tadi saya sampaikan bahwa potensi digital market di Indonesia sangat besar. Untuk itu maka kita akan sangat support dengan tadi infrastruktur, termasuk juga nanti infrastruktur teknologi ke depan misalnya 5G gitu yang kita siapkan juga infrastrukturnya di Mitratel gitu dan lain-lain. Nah, tentu saja kita juga mencoba akan menjawab pain point dari pelaku-pelaku korporasi Mbak Anggita. Nah, memang kalau kita lihat salah satu poin dari pelaku korporasi adalah bagaimana mereka bisa memigrasikan tradisional proses internal mereka menjadi lebih digital atau ke arah digital. Nah, urutan dari situ muncul juga beberapa alternatif solusi yang memang akan kami sediakan seperti misalnya yang sudah jalan data center, cloud services, terus kemudian juga sistem integrasi, terus kemudian juga sistem-sistem pendukung korporasi agar mereka bisa berpindah dari yang asalnya manual control menjadi lebih ke arah digital dan lebih efisien. Kuncinya adalah efisiensi. Karena ini yang akan menjadi basis nanti korporasi-korporasi itu agar bisa lebih kompetitif. Nah, memang kita sudah mengembangkan juga beberapa services yang terkait dengan korporasi seperti adanya service yang terkait dengan big data analitik, terus kemudian juga beberapa service yang mendukung remote working atau work from home dan lain-lain. Nah, ini yang akan kita terus kembangkan ke depannya agar kita bisa tadi menjawab pain point dari korporasi-korporasi yang ada di Indonesia. Oke, garis bawah atau kata kuncinya itu adalah efisiensi ya Pak, baik itu melakukan pengembangan bisnis dalam hal service dan juga membangun ekosistem digital. Baik, saya ingin ke Pak Suwandi. Pak Suwandi, cashless masih membukukan pendapatan minus di tengah pertumbuhan pendapatan yang melesat positif. Nah, ini apa langkah cashless pada 2022 untuk menggenjot pendapatan? Nah, kalau kita lihat dari sisi apa yang sudah kita strategikan di 2021 ini memang lebih mengacu kepada strategi yang kita lihat sejak pandemi ini, ya, di mana terjadi akselerasi transformasi digital yang sangat pesat sekali ya sejak pandemi, dan disinilah kita melihat bahwa strategi yang paling efektif itu adalah dalam kolaborasi dengan para pemain digital lain, karena dengan adanya kolaborasi ini tentunya kita akan mempercepat ya dan lebih mengupdate ya terhadap produk-produk yang dibutuhkan dari para pelaku usaha ini agar mereka juga bisa lebih cepat dalam proses digitalisasi di bisnis mereka gitu. Nah, di 2022 juga kita akan terus ya menggunakan strategi yang sama ya sehingga bisa menopang nanti peningkatan pendapatan yang lebih
signifikan ya, di mana kolaborasi kita itu akan lebih masif ya dan juga lebih agresif, dan dari sisi pengembangan produk kita juga akan lebih agresif di tahun 2022 ini. Baik, ini artinya memang momentum akselerasi digital di masa pandemi ini menjadi suatu waktu begitu ya Pak, atau momentum yang tepat untuk membuka kolaborasi untuk pengembangan bisnis agar bisa semakin meningkatkan pendapatan. Kita akan lanjutkan perbincangan kita, pemirsa. Lalu, akankah fenomena saham teknologi terbang seperti DCII tahun lalu terjadi lagi di 2022? Tetap di Creative Money. Pemirsa, beberapa saham sektor teknologi menjadi jawara sepanjang 2021. Di posisi pertama ada PT DCI Indonesia Tbk atau DCII yang melesat hingga 10.370,24%. Ada juga PT Televast Indonesia Tbk dengan kode TFAS yang melonjak 4.386,66%. PT MNC Studios International Tbk MSIN dengan kenaikan 1.290,40% dan PT Digital Media Tama Maxima Tbk tumbuh 1.052,54%. Nah, saya ingin ke Miss Ellen untuk segmen kita kali ini dulu. Miss Ellen, ini ada fenomena yang menarik di 2021, yaitu seperti contohnya DCII dan juga teman-temannya ini yang mencatatkan lonjakan harga pada 2021. Akankah fenomena ini bisa terulang kembali di tahun ini? Ya, jadi kalau tahun ini saya lihat bakalan sektor teknologi ini berjalan beriringan atau seimbang juga dengan sektor old economy ya. Jadi untuk old economy-nya seperti perbankan besar ini juga bakal bisa bertumbuh cukup oke karena pertumbuhan penyaluran kredit di 2022 ini proyeksinya cukup bagus. Nah, sedangkan untuk saham-saham di sektor teknologi itu sendiri saya rasa masih akan ada upside ya. Tapi kalau untuk strategi tradingnya kami lebih prefer untuk strategi trading follow the trend aja. Kalau untuk investasinya, untuk fundamentalnya sepertinya belum terlalu mendukung gitu. Baik, nah saya ingin minta pendapat Miss Ellen nih terkait dengan cashless dan juga Telkom. Cashless masih bearish sejak akhir tahun dan saat ini ada di area support di 240-an dan ada peluang pembalikan arah karena Jumat lalu mulai ada perlawanan harga. Sementara untuk Telkom sejak Oktober masuk fase panjang bullish setelah breakout MA50. Namun dengan buying power yang masih lemah, baru November kemudian uptrend lagi. Nah, Desember sampai pekan ini masih ada di posisi sideways. Bagaimana Miss Ellen melihat kinerja saham cashless dan juga Telkom ini? Iya, kalau ya ini saya kasih disclaimer dulu ya teman-teman, analisis ini bukan merupakan perintah beli dan jual, jadi berdasarkan fundamental dan teknikal. Untuk cash tadi sepertinya fundamentalnya udah dibahas oleh Pak Suwandi, jadi saya menambahkan untuk teknikalnya aja, seperti yang tadi disebut bahwa cash ini saat ini lagi di area support 250 dan support itu merupakan support yang cukup kuat, yang merupakan support MA100, jadi lumayan kuat dan secara volume juga masih konvergen itu artinya masih oke gitu ya. Jadi kalau untuk trading kemungkinan bisa untuk buy on weakness, sekali lagi disclaimer ya teman-teman ya, dengan upside-nya dalam jangka pendek itu sekitaran 300 sampai 330. Jadi kalau mungkin dalam beberapa bulan ke depan upside-nya bisa sekitaran 444 sampai 450. Jadi sekarang memang angkanya secara teknikal cukup murah, tapi teman-teman kalau misalkan mau beli sesuaikan dengan profil risiko teman-teman semuanya, nggak harus all in seperti itu. Nah, berbeda dengan TLKM ini lebih steady secara fundamental menurut saya. Secara teknikal ini juga menarik. Jadi kalau cashless tadi mungkin gerakannya akan bisa lebih cepat, lebih fluktuatif. Sedangkan TLKM ini bisa lebih steady, cocok untuk teman-teman yang secara profil resikonya itu nggak terlalu trading banget, lebih ke buy and hold jangka menengah dan jangka panjang. Jadi kalau melihat TLKM ini meskipun berbeda sektor, saya jadi teringat dengan pattern dari Kalbe Pharma yang juga sideways cukup lama dan juga saham BMRI, BCA yang juga sideways cukup lama. Saya melihat TLKM ini bisa breakout dari level 4.200
Mungkin disclaimer juga, dalam waktu kurang dari 1 bulan ya, sekitaran Januari ini kemungkinan bisa breakout dari 4.200. Jika breakout dari 4.200 untuk TLKM ini, next upside-nya bisa sekitaran 4.600 sampai 4.700 dalam hitungan mungkin kurang dari 3 bulan, dan disclaimer juga di sini. Nah, untuk TLKM di sini saya lebih menyarankan untuk teman-teman investasi jangka panjang instead of trading. Jadi kalau cash tadi mungkin lebih cocok untuk trading gitu. Oke, jadi keduanya ini memang masih ada momentum positif untuk diinvestasikan baik untuk jangka panjang ataupun jangka pendek ya. Baik, saya ingin kembali ke Pak Suwandi. Pak Suwandi, pada 24 Desember lalu Anda terpantau melepas sebagian saham di cash. Anda menjual 7,26 juta saham cash dengan harga penjualan Rp262 per saham pada 4 Januari lalu, dan juga 22 Desember pemegang saham utama cash Teddy Setiawan melaporkan telah menjual 10 juta saham cash. Ini kenapa bisa terjadi, Pak, dan apa yang melatar belakangi aksi tersebut? Oke, mungkin kalau dari sisi pelepasan saham itu tentunya ada efek dari diskusi internal ya, kebutuhan-kebutuhan dari masing-masing investor. Ya pastinya sih kalau untuk dari sisi direksi saya sendiri memang ada pelepasan ya di tanggal 24 Desember itu lebih ke kebutuhan lebih ke internal perusahaan ya, yang kita melihat ada efek positif yang akan didapatkan ya di kemudian hari. Nah, kalau dari sisi mungkin ada founding shareholder yang melepaskan saham itu, tentunya mereka juga melihat dari sisi ya kebutuhan mungkin dari masing-masing ya. Baik. Nah, ini saya ingin ke Pak Budi dulu. Pak Budi, TLKM atau Telkom dikabarkan tengah menjajaki peluang akuisisi perusahaan serat optik di Indonesia. Ini apakah benar, dan apa aksi korporasi Telkom dalam waktu dekat untuk menguasai pasar digital di Indonesia? Terima kasih Mbak Anggita. Jadi memang seperti kami sampaikan di awal gitu, kita ini sangat mendukung proses digitalisasi di Indonesia, dan salah satu prerequisite dari digitalisasi adalah efisiensi dari sisi infrastruktur, termasuk juga dari sisi reach-nya lah ya, dari sisi coverage-nya yang bisa mengcover seluruh masyarakat di Indonesia. Nah, salah satu teknologi ke depan itu adalah 5G sebenarnya. Nah, 5G ini menjadi salah satu teknologi yang sangat penting ke depannya, yang bisa lebih memperlancar proses digitalisasi di masyarakat. Nah, salah satu prerequisite dari 5G selain adalah frekuensi yang cukup adalah dari sisi fiber gitu. Sehingga ini akan menjadi salah satu hal yang menurut kami mandatori untuk memperluas gitu ya reach dari fiber kita gitu, agar menjadi semakin luas, semakin lengkap, menghubungkan titik-titik infrastruktur kita, termasuk juga tower-tower dari Mitratel, agar menjadi lebih mudah melayani dari pelanggan-pelanggan kita, baik dari pelanggan operator maupun non-operator. Nah, ini menjadi basis dari kita kenapa kita akan terus berekspansif, termasuk juga untuk infrastruktur fiber optik, baik melalui proses yang organik maupun inorganik. Demikian Mbak Anggita. Terima kasih. Oke, jadi aksi korporasi untuk mengakuisisi perusahaan serat optik di Indonesia ini termasuk salah satu langkah Telkom ya Pak, untuk berfokus memperluas jaringan menyentuh ke layanan 5G. Baik, kita masih akan melanjutkan perbincangan kita, pemirsa. Lalu apa rekomendasi bagi investor yang ingin cuan dari saham sektor teknologi digital tahun ini? Tetaplah di Creative Money. Anda masih menyaksikan Creative Money bersama para narasumber kita, Pak Suwandi, Presiden Direktur Cashless, Pak Budi Setiawan Wijaya, Direktur Strategic Portfolio PT Telkom Indonesia, dan Miss Ellen May, Founder and CEO M-Trade. Nah, saya ingin ke Pak Budi dan juga Pak Suwandi dulu. Pak Budi dan Pak Suwandi, apa yang bisa Anda rekomendasikan bagi pemirsa Creative Money yang ingin investasi pada sektor teknologi digital? Silakan ke Pak Suwandi dulu.
Baik, terima kasih. Mungkin kalau dilihat di tahun ini mungkin sektor teknologi digital masih cukup mendominasi dan masih menjadi rekomendasi ya, karena di sektor digital teknologi ini juga menjadi penopang di banyak sektor industri yang lain untuk dapat mempertahankan kinerja bisnis yang stabil. Nah, di sisi lain sektor pendukung dari teknologi ini juga mungkin bagus juga ya untuk menjadi pertimbangan ya, contohnya seperti tadi penyedia infrastruktur ya untuk internet ya, dan juga data center dan lain sebagainya. Baik, jadi bisa kita katakan saham atau sektor teknologi dan juga digital ini masih akan merajai ya Pak, top gainers di tahun 2022. Baik, saya ke Pak Budi. Pak Budi, bagaimana rekomendasi Anda? Terima kasih Mbak Anggita. Pertama-tama tentu saya berterima kasih pada investor gitu yang sudah masuk ke sektor teknologi ini, digital ini, karena bagaimanapun juga ini satu hal yang sangat menggembirakan bagi kita semua, bahwa ini akan bisa membawa ekosistem ekonomi kita menjadi lebih efisien dengan penerapan digitalisasi. Terus kemudian yang kedua, saya melihat dari sisi growth-nya sendiri digital gitu, dari data-data kami juga masih sangat besar gitu, baik dari konsumsi misalnya bandwidth-nya sendiri gitu yang naik di atas 40-an%. Nah, ini yang potensinya juga cukup besar untuk sektor digital ini. Terus kemudian yang berikutnya tentu saja fundamental menjadi sangat penting juga dijadikan pertimbangan gitu, agar memang apa yang diharapkan dari investor itu nanti bisa didapatkan sesuai dengan yang direncanakan lah, kira-kira seperti itu. Nah, itu saja Mbak Anggita, terima kasih. Baik, nah saya ingin dengar dari Miss Ellen. Miss Ellen, kalau kita lihat IHSG di Januari 2022 ini sudah tumbuh positif 1,09%. Bagaimana kinerja IHSG di awal tahun ini Miss Ellen, dan juga apa strategi investor agar bisa cuan ribuan persen seperti yang dicicipi investor DCII dan juga kawan-kawannya yang menjadi top gainer? Ya, jadi kalau kita perhatikan IHSG memang udah tumbuh ya, dan sekarang lagi nguji resisten kuatnya di level 6740. Kemungkinan akan bisa breakout sekitaran bulan ini atau bulan Februari, tapi kalau saya perhatikan instead of ngejar profit sampai ribuan persen, tahun ini sepertinya kita akan bermain bertahan. Kenapa? Bedanya dengan tahun 2020, waktu itu memang ada COVID-19 dan Delta 2021 ada COVID-19, tapi masih ada stimulus yang sangat besar sekali, baik dari stimulus fiskal maupun stimulus moneter gitu. Nah, tapi sekarang stimulusnya sudah mulai dikurangi sehingga market ini akan back to fundamental gitu. Nah, memang saham-saham teknologi masih menarik, tapi kita juga mencermati di sini saham sektor perbankan dan juga komoditas seperti yang tadi saya sempat sampaikan, pertumbuhan kredit akan lumayan tinggi. Jadi kalau boleh saya combine antara perbankan dan digital, kita bolehlah perhatikan saham perbankan digital seperti Arto, BBYB dan juga BBHI. Meskipun likuiditasnya masih kecil, tapi banyak sekali investor masuk ke situ, kita bisa watch. Dan juga nggak lupa, kita masih tetap di perbankan besar seperti BCA, BRI, dan BNI. Ini masih sangat menarik saat ini, upside-nya masih ada. Kemudian kita juga masih dari sektor teknologi, saya melihat bahwa disclaimer juga ya teman-teman ya, untuk TLKM baik secara teknikal fundamental ini masih menarik, kemudian Mitratel sendiri yang baru IPO ini juga menarik, pastinya kita juga watch untuk TOWR dan TEBIK, jadi sektor ini cukup menarik, cukup seksi tahun ini gitu. Kemudian untuk saham-saham digital lainnya yang mungkin secara kapitalisasi nggak terlalu besar, seperti contohnya DMMX, terus kemudian juga ada cash dan yang lain-lain, kita masih akan tetap terus watch karena masih akan aktif, tapi lebih ke arah trading. Dan nggak lupa juga kita melihat sektor komoditas ini masih ada upside-nya karena potensi krisis energi di beberapa negara mendorong penguatan di harga komoditi. Jadi yang menjadi catatan bagi investor adalah tentu perhatikan fundamental dari emiten dan juga beberapa sentimen yang sedang hangat dipantau, seperti contohnya perkembangan harga komoditas akibat krisis energi ya Miss. Baik, kita masih akan lanjutkan perbincangan kita. Pemirsa jangan kemana-mana, Creative Money akan segera kembali di segmen terakhir dengan tips investasi dari para narasumber.
Pemirsa, kita sudah tiba di penghujung segmen Creative Money 2022, tahunnya digital dan juga teknologi. Nah, kita akan ke Pak Budi, Pak Suwandi, dan juga Miss Ellen. Ini apa rekomendasi bagi Anda untuk pemirsa Creative Money yang ingin mendulang cuan dari portfolio investasi di sektor digital dan juga teknologi pada 2022? Terkhususnya ini apa yang perlu ditimbang dan juga apa yang perlu diwaspadai? Dari Pak Suwandi dulu, silakan Pak. Terima kasih. Kalau mungkin beberapa rekomendasi sih lebih tepatnya ke tujuan investasi dulu ya. Tujuan investasinya itu apa, dan para investor juga harus secara konsisten berinvestasi sesuai dengan tujuan masing-masing yang sudah ditetapkan. Dan juga dari sisi pengetahuan itu sangat penting ya, itu ditingkatkan seputar investasi ya, dan pastinya gunakan platform yang sudah mendapatkan izin dari otoritas terkait ya. Dan ya tentunya sih jadinya jadi smart investor ya, dengan banyak belajar. Baik, intinya harus pastikan dulu ya Pak tujuan investasi agar langkah yang akan dilakukan nanti dalam berinvestasi ini bisa terarah. Baik, saya ke Pak Budi. Pak Budi, apa saran dari Anda? Ya mungkin ini pertanyaan yang lebih tepat untuk Mbak Ellen sebenarnya gitu. Tapi pengalaman pribadi ini juga ini Pak Anggita. Jadi kalau yang pertama tadi benar Pak Suwandi, tujuan gitu ya. Tujuan itu harus sangat clear karena ini akan mendrive portofolio kita mau kemana saja. Terus kemudian yang kedua yang terpenting adalah alokasi dananya juga harus sangat clear. Jangan sampai mengganggu lah, kira-kira seperti itu ya. Mau pengennya dapat lebih, begitu rugi nanti malah merusak semuanya juga jangan. Terus kemudian resiko juga ini sangat penting karena tiap orang kan punya resiko beda-beda gitu ya. Nah ini juga menjadi hal yang memang perlu diperhatikan. Terus kemudian kalau saya pribadi memang fundamental penting juga dipelajari gitu, karena bagaimanapun juga fundamental ini yang nanti secara jangka panjang akan membawa value dari investasi kita. Nah sehingga penting bagi investor untuk belajar tentang teknik-teknik fundamental dalam mereview suatu investasi. Mungkin itu Mbak Anggita. Baik, tentunya alokasi dana dan juga menimbang risiko dan mempelajari secara fundamental itu menjadi kunci ya Pak dalam kesuksesan berinvestasi nanti. Baik, terima kasih. Saya sekarang ke Miss Ellen. Miss Ellen, apa nih yang perlu ditimbang dan juga diwaspadai dalam berinvestasi, terkhususnya di tahun ini yang masih menjadi tahun yang bisa disebut penuh dengan ketidakpastian? Indecision atau tantangan terutama dari tapering dan juga dari COVID-19 sendiri. Yang pertama pastinya tetap berinvestasi pada sektor perbankan, teknologi, dan juga consumer goods sangat murah sekali ya, hampir nggak pernah dilirik, tapi valuasinya untuk Indofood ICBP itu sangat murah sekali. Nah itu yang pertama untuk investasi. Tapi yang kedua, di market yang penuh indecision ini pasti akan ada banyak sideways-nya, dan ini sangat bisa dimanfaatkan sekali untuk trading. Meskipun demikian, untuk trading ini bukan mainan untuk pemula, istilah kata tuh bukan pemula nggak boleh sekedar coba-coba ini aja gitu. Kalau mau coba mungkin bisa dengan uang kecil dulu, dan kami di M-Trade siap membantu teman-teman untuk real time trading juga. Jadi untuk saham-saham teknologi yang geraknya sangat volatile itu sangat-sangat kita bisa manfaatkan sekali untuk mendulang cuan dalam jangka pendek. Terlepas dari itu semua, investasi leher ke atas atau ilmu akan memperbesar cuan kita dan juga meminimalisir kerugian kita. Baik, nah ini intinya jadilah investor yang pintar seperti kata Pak Budi dan juga kata Pak Suwandi tadi ya, dengan mempertimbangkan risiko, mempelajari fundamental, dan juga tentunya pastikan dulu tujuan investasinya ini untuk apa nantinya. Baik, terima kasih Miss Ellen, Pak Suwandi, dan juga Pak Budi sudah berliterasi dalam Creative Money kali ini. Salam sehat selalu. Salam sehat selalu.